Selamat sore saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, menyikapi spirit Sanballat. Mari sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji hormat kami berikan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur berkesempatan untuk merenungkan satu bagian teks firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kembali kami boleh diingatkan, kembali kami boleh dikuatkan untuk kami terus hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk kami bisa tetap kuat menghadapi hambatan, rintangan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang jadi juru selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari kitab Nehemia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang keenam. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah batu mereka. Ayat yang keempat, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina, balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, fitnah itu adalah hal yang sering terjadi. Berita hoaks tersebar begitu cepat dan diyakini sebagai satu kebenaran. Bahkan orang dikatakan tidak takut mengolok-olok, menertawakan seorang pemimpin. Bahkan mereka mengejek dan mencibir. Berbagai isu coba untuk dimunculkan untuk menjatuhkan seseorang. Fitnah, hoaks seakan sudah menjadi hal yang lumrah sesuai dengan keadaan zamannya. Teks firman Tuhan yang baru saja kita baca mengingatkan pada setiap kita bahwa fitnah, ejekan, berita bohong, cemoohan sudah ada sejak lama. Di dalam teks firman Tuhan kita hari ini, kita akan mencoba berkenalan dengan seorang yang bernama Nehemia dan juga beberapa tokoh yang lain. Siapakah Nehemia itu? Nehemia adalah seorang tokoh penting di dalam sejarah pasca pembuangan orang-orang Yahudi. Dia lahir di Babel dan dia dibesarkan di pengasingan. Dan dia diyakini adalah penulis dari kitab Nehemia ini. Kemungkinan dia berasal dari suku Yehuda. Dan Nehemia sendiri bekerja sebagai juru minuman Raja Artahasta. Meskipun Nehemia hidup di dalam pengasingan di Babel, namun dia menaruh perhatian terhadap keadaan bangsanya. Dia sangat terbeban dengan keadaan bangsanya yang sebagian masih berada di Yerusalem. Pada suatu ketika Hanani, seorang Yahudi, menceritakan kepada Nehemia bagaimana orang-orang yang tinggal di Yerusalem ada di dalam kesukaran besar
tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Ketika mendengar berita ini, Nehemia bersedih hati, dan kesedihan itu terus berlanjut sampai beberapa hari lamanya. Di hadapan Raja Artahasta, Nehemia tidak dapat menyembunyikan kesedihannya, dan dia merasa terbebani dengan penderitaan bangsanya. Tergerak oleh ketulusannya, maka Raja Artahasta mengizinkan Nehemia untuk melakukan perjalanan ke Israel untuk membantu rekan-rekan sebangsanya membangun kembali tembok Yerusalem. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan Nehemia tentu saja adalah hal yang baik. Namun ketika kita terdorong untuk melakukan satu hal yang baik, apakah semua orang akan mendukung? Di dalam Nehemia 4 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua dikatakan bahwa ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, maka bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Sanbalat dan rekan-rekannya dikatakan marah dan sangat sakit hati. Mereka mengolok orang-orang Yahudi, bahkan mengatakan apa sih yang dapat dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lemah itu? Mereka marah karena tembok Yerusalem akan dibangun kembali. Mereka mengejek, mereka mencemooh. Mereka dapat dikatakan menjatuhkan mental orang-orang Yahudi. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Mereka bahkan dikatakan melakukan satu tindakan untuk mengacaukan pembangunan tembok Yerusalem. Di dalam pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa mereka semua mengadakan persepakatan untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, spirit untuk menjatuhkan mental itu sudah ada sejak zaman dulu. Dan spirit ini masih kita jumpai hari ini. Spirit menjatuhkan mental atau spirit Sanbalat bisa lahir karena dua hal. Pertama, karena iri hati. Sanbalat iri ketika mendengar tembok Yerusalem akan dibangun kembali. Dia tidak bisa melakukan hal yang sama untuk bangsanya, dan dia tidak siap melihat orang lain berhasil. Hal yang kedua adalah perasaan tidak siap bersaing secara sportif. Sanbalat berusaha menjatuhkan Nehemia dan menghancurkan rencananya karena Sanbalat tidak siap melihat Nehemia dipuji dan disanjung karena keberhasilan. Sanbalat tidak siap bersaing secara sportif. Spirit yang demikian itu bisa menghancurkan satu komunitas yang sehat. Karena spirit inilah yang menjadi awal mula adu domba dan perpecahan di antara saudara seiman ataupun teman-teman. Mari kita buang jauh-jauh dan singkirkan spirit yang seperti ini, karena ini bisa menghancurkan komunitas yang sehat. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, spirit Sanbalat ini tentu saja bertujuan untuk menjatuhkan mental kita, membuat kita patah semangat, membuat kita mungkin berhenti dari pelayanan kita, membuat kita mungkin berhenti dari melakukan hal yang baik, hal yang positif, membuat kita mungkin berhenti mengejar impian kita. Spirit ini biasanya akan mengejek, mengolok-olok, menjatuhkan mental, bahkan mungkin bisa muncul di dalam pakaian domba. Spirit Sanbalat itu bisa muncul dimanapun, kapanpun juga. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Hal yang pertama yang kita lakukan tentu saja adalah kita berdoa. Seperti halnya yang dilakukan oleh Nehemia di dalam Nehemia pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan yang kelima. Dia berdoa demikian kepada Tuhan. Ya,
Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Bagi Nehemia, doa tentu saja adalah sumber yang utama dan pertama, bukan merupakan satu pilihan terakhir. Nehemia belajar bahwa penting baginya untuk berbicara kepada Tuhan sebelum berbicara kepada teman-temannya, kepada manusia. Daripada membuang-buang energi berdebat dengan musuh kita, marilah kita membawa segala luka kita, kemarahan kita, emosi kita, pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ketika masa-masa pergumulan datang, ketika tekanan menghimpit kita, Tuhan ingin supaya kita bersandar kepadanya. Dan cara yang paling murni mengungkapkan ketergantungan kita kepada Tuhan adalah dengan melalui doa. Nehemia datang kepada Tuhan di dalam doa. Dia tidak membiarkan musuhnya menyedot emosinya, waktunya, dan energinya. Di dalam Amsal 15, 28-29 firman Tuhan berkata, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan jauh dari orang fasik, tetapi ia mendengar doa orang yang benar. Seperti halnya Nehemia menyerahkan segala keluh kesahnya, segala lukanya, segala kemarahannya, segala pergumulannya, emosinya kepada Tuhan. Mari kita juga menyerahkan segala pergumulan kita kepada Dia di dalam doa. Karena kita meyakini bahwa Tuhan akan mendengar seruan doa orang yang benar. Hal yang kedua yang kita lakukan adalah tetap berfokus kepada tujuan kita. Ketika Sanballat, Tobia, dan Geshem mendengar tentang rencana Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem, mereka menertawakannya, mencemooh, bahkan menuduh bahwa Nehemia dan rekan-rekannya memberontak melawan raja. Mereka juga sangat marah dan mulai mengejek orang-orang Yahudi. Sanballat dan rekan-rekannya juga berbicara untuk menentang pekerjaan itu, dan mereka bersekongkol menyerang pekerjaan itu. Bahkan setelah tembok itu berdiri, Sanballat tidak menyerah, dia terus menyerah. Diperhadapkan pada situasi yang demikian, lalu bagaimana reaksi Nehemia? Semua ejekan, hinaan, tuduhan, omong kosong yang diberikan kepada Nehemia dan rekan-rekannya sama sekali tidak mengalihkan perhatian Nehemia. Dia tetap fokus untuk mendirikan tembok Yerusalem. Dia bahkan tidak berurusan dengan para pengkritiknya secara langsung. Dia mengirim seorang utusan kepada mereka dengan mengatakan, saya melakukan pekerjaan besar sehingga saya tidak bisa turun. Mengapa pekerjaan itu harus dihentikan sementara aku meninggalkannya dan turun kepadamu? Nehemia tidak menyerah. Dia tahu dia ada di dalam kehendak Tuhan. Dia tahu bahwa dia melakukan kehendak Tuhan sehingga dia yakin bahwa Tuhan akan memberkati dan melindungi dia. Jangan biarkan Sanballat dan Tobia mengecilkan hati kita. Di dalam keadaan apapun yang telah Tuhan letakkan di dalam hati kita untuk kita lakukan. Apapun yang terjadi, jangan menyerah pada keputusasaan. Abaikan hinaan, tetap berpikir positif, tetap maju, tetap melanjutkan pekerjaan kita, dan tetap berdoa. Tetap jadi diri sendiri dan lawan rasa takut itu dengan satu keyakinan bahwa kita berada di dalam jalan Tuhan. Sebagai penutup, ingat, akan selalu ada rintangan di dalam kehidupan kita. Mari kita hadapi rintangan itu dengan tetap bekerja, berkarya, dan berdoa. Seringkali Tuhan menggunakan rintangan di dalam hidup kita untuk mengajar agar kita lebih bersandar kepadanya. Biar firman Tuhan hari ini semakin menguatkan, meneguhkan kita di dalam kita menghadapi rintangan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.